Bab 192. Sementara di Blue Moon, Tiger Wu masih menemani Frankly di ruangan. Sedang asyik berbincang, terdengar ketukan di pintu ruangan. Tiger Wu bertanya, "Siapa di luar?" Randu menjawab, "Ini Randu, mohon izin menghadap Tuan." Frankly menjawab, "Kalian berdua masuklah." Randu dan Peter membuka pintu dan berdiri mematung memandang Tiger dan seorang laki-laki tua di depan mereka. Frankly tersenyum berkata, "Ini aku dipermak oleh orangnya bibi tua." Mendengar suara Frankly, maka Randu dan Peter segera membungkuk memberi hormat. Setelah mendapat izin bangkit, baru mereka mengangkat tubuh mereka lalu duduk di sisi Tiger Wu. Randu kemudian menceritakan hasil interogasinya pada Ryan. Frankly mendengar sembari tersenyum lalu melirik jam di tangannya. "Menurutku Ryan tidak menahu rencana orang-orang itu," Randu berkata mengakhiri laporannya. Mendengar ini Frankly tersenyum mengangguk lalu berkata, "Kau hubungi ibu kota, minta satelit memantau ada berapa orang di alamat itu dan komunikasi yang berasal dari rumah itu kemana saja." Peter Lo mengangguk lalu mengambil teleponnya menghubungi ibu kota menyampaikan pesan Frankly. Setelah mengakhiri telepon, Peter Lo berkata, "Tuan, aku mohon izin untuk memantau rumah itu dari jauh sambil menunggu hasil satelit." Frankly mengangguk lalu menjawab, "Engkau pergilah. Jika ada yang keluar dari gedung itu, engkau ikuti kemana mereka pergi." Peter Lo mengangguk sembari berdiri. Setelah berpamitan, ia meninggalkan ruangan itu. Randu duduk diam menanti perintah. Frankly tersenyum lalu berkata, "Engkau ikuti Peter, awasi gedung itu karena jika ada dua orang yang keluar maka sulit bagi ia untuk memilih yang mana." Randu mengangguk lalu meninggalkan ruangan itu. "Ambilkan anggur lagi, kita masih butuh itu agar tidak bosan menunggu mereka beraksi." Frankly tersenyum berkata pada Tiger Wu. Mendengar ini Tiger Wu berdiri tersenyum meninggalkan ruangan itu. Sementara itu di kediaman Feng Long, acara sudah diusai. Namun para tamu masih bercanda. Chana yang masih duduk di antara para tamu di meja di mana Anita Lu duduk, menerima telepon dari Frankly. Setelah mendengar perintah Frankly, Chana menjawab, "Dilaksanakan, Tuan." Mendengar ini Anita Lu bertanya, "Apakah posisi mereka sudah ditemukan?" Chana mengangguk menjawab, "Tuan sendiri yang turun, maka semua akan cepat berakhir. Aku mohon izin dahulu." Melihat Anita mengangguk, Chana berdiri lalu mendekati meja Jeff Du lalu berkata, "Kakak, Tuan minta kita bersiap-siap." Jackson yang mendengar lalu bertanya, seperti halnya putrinya bertanya. Chana mengangguk lalu menjawab, "Satu kelompok sudah diketahui posisinya. Sekarang Peter dan kakak kedua sudah di posisi. Kami hanya menunggu berita dari ibu kota di mana posisi kelompok kedua." Max Long berkata, "Di kelompok pertama hanya Randu dan Peter Lo, apa tidak terlalu bahaya?" Sambil menggeleng kepalanya, Chana berkata, "Di kelompok pertama hanya ada 25 orang dan itu hal mudah bagi Peter dan kakak kedua. Kami akan mengambil 60 orang tersisa, maka cukup kami bertiga untuk mengambil mereka." Sedangkan Richard diperintahkan untuk menyiapkan kendaraan dan prajurit yang masuk setelah orang-orang itu dilumpuhkan. Richard yang mendengar ini berdiri lalu berkata, "Aku akan kembali ke markas, tolong di-share posisi kelompok pertama agar aku bersiap-siap." Chana mengangguk lalu menjawab, "Nanti kita menunggu perintah Tuan mengenai waktunya, sedangkan posisi kelompok pertama sudah aku kirim padamu." Richard membuka teleponnya mengangguk lalu meninggalkan acara pesta itu kembali ke markas. Hendrik dan Jeff Du masih duduk meminum anggur mereka. Pada waktu itu Jeff Du berkata, "Kakak ketiga, engkau selalu terlibat setiap hal bersama Tuan, sedangkan aku hanya di sini bisa terlibat sejak kita bersama-sama di utara. Engkau iri?" Hendrik berkata sembari tertawa. Melihat Jeff Du mengangguk lalu ia berkata, "Tanpa kita, Tuan sendiri pun dapat menghabisi orang-orang itu jika Tuan meminta kita yang menghabisi mereka, sedangkan dia tidak bergerak berarti ada sesuatu yang lebih besar lagi." Semua orang yang mendengar kata-kata Henrico terdiam dan berpikir apa maksudnya. Tu Fu yang duduk sambil meminum anggurnya bertanya, "Bagaimana isi perintah Tuan padamu?" Chana yang ditanya menjawab, "Tuan meminta aku dan kakak berdua untuk melumpuhkan orang-orang itu tanpa membunuh mereka." Tu Fu mengangguk lalu berkata, "Memang ada sesuatu, kalian berangkatlah." Setelah ketiga orang itu pergi, Tu Fu berkata, "Di antara musuh yang datang,
Mungkin ada seseorang yang sulit untuk ditaklukkan. Mengapa engkau berkata begitu? Tanya Jackson. Tu Fu tersenyum dan berkata, jika hanya musuh kecil, maka Tuan tidak akan memberi perintah untuk melumpuhkan musuh. Artinya Tuan ingin mencari informasi lebih lanjut siapa di belakang mereka, dan aku curiga mereka orang-orang dari utara dan Tibet. Maxwell berdiri lalu berkata, jika mereka yang datang, maka kita harus bersiap. Siapa tahu Indra atau Mike yang datang. Tu Fu tersenyum menjawab, aku pikir bukan mereka berdua sebagai pemimpin puncak mereka tidak akan hadir sendiri di sini. Aku setuju pendapat Tu Fu. Mereka yang hadir hanya krocok-kroconya untuk mencoba kekuatan kita, dan cucuku hanya mengambil mereka untuk menarik informasi di mana posisi pimpinan mereka. Jackson ikut berpendapat. Mendengar ini, Maxwell kembali duduk. Zen yang berada di sana berkata, apakah mesti melibatkan kepolisian Jiangling untuk ini? Aku akan menghubungi komandan tertinggi di Jiangling. Tu Fu melambaikan tangannya lalu berkata, tugas polisi sudah berat, jangan ditambah hal begini. Orang-orang yang datang itu hal mudah bagi Tuan, jadi kita tunggu saja hasilnya di sini. Zen mengerti lalu berkata, Tuan Fu benar, kita hanya bisa menunggu di sini. Sejak anak muridnya meninggalkan acara itu, Frank Lee yang masih duduk di ruangan VIP milik Tiger Wu masih asyik dengan anggurnya. Di depannya duduk Tiger Wu yang ikut menemani ia minum. Tak lama suara telepon Frank Lee berbunyi. Ia mengangkatnya dengan mengaktifkan speaker. Terdengar suara Peter Lo. Peter Lo pun berkata, Tuan, posisi mereka semua sudah kita ketahui. Mohon petunjukmu selanjutnya. Frank Lee menjawab setelah meletakkan gelas anggurnya. Engkau atur jam dan bergerak bersama di tempat itu. Ambil semua orang yang berada di sana. Siap Tuan, dilaksanakan. Peter mematikan teleponnya. Tiger Wu yang mendengar lalu bertanya, apakah mereka cukup untuk mengalahkan puluhan orang itu? Frank Lee tersenyum lalu menjawab, mereka berlima, maka cukup untuk menjatuhkan puluhan orang itu. Tiger Wu terdiam dan berpikir bagaimana 5 orang melawan 85 orang yang tentu memiliki keterampilan tempur tingkat tinggi. Kenapa engkau masih ragu? Tanya Frank Lee sambil tersenyum mengambil teleponnya lalu menghubungi Tu Fu. Ia pun berkata, saudara tua, murid-muridku menghadapi orang-orang dari barat, takutnya mereka membawa racun, maka engkau bersama bawa-bawa tua meluncur ke posisi yang aku kirimkan padamu. Dilaksanakan Tuan, Tu Fu pun menjawab. Yang aku takutkan mereka menggunakan racun, maka hanya Randu, Hendrik, dan Jeff Du yang bisa menghadapi mereka, sedangkan Peter dan Chana tidak kebal racun. Frank Lee berkata sambil minum anggurnya. Tiger Wu yang mendengar itu lalu berkata, dengan adanya Tuan Fu, maka kita bisa tenang. Frank Lee mengangguk lalu berkata, mari kita keluar jalan-jalan. Tiger Wu bangkit mengikuti Frank Lee. Setelah berada di dalam mobil BMW tua milik Richard, Tiger Wu bertanya, kemana kita akan pergi? Frank Lee tersenyum menjawab, menyebutkan tempat yang dituju. Tiger yang menjadi supir mengarahkan kendaraannya ke tempat yang disebutkan oleh Frank Lee itu. Sementara di kediaman keluarga Long, Tu Fu yang mendapat perintah berdiri mengajak saudaranya untuk berangkat. Max Long berkata, engkau bukan penduduk Jiangling, bagaimana kalian berdua menemui posisi musuh? Mendengar ini, Tu Fu tersenyum lalu ia berkata, kalau begitu merepotkanmu untuk minta Jandu membawa kami 2 saudara. Max Long berkata, tentu aku tahu di mana posisi mereka, tidak perlu merepotkan Jandu. Tidak bisa, di sini butuh engkau dan Tuan Besar Lu, jadi minta Jandu yang mengantarkan kami, jawab Tu Fu. Jackson pun berkata, apa yang dikatakan Tu Fu itu benar, kita tidak pernah tahu jika ada pihak lain yang menyerang ke rumah ini, jadi kita tinggal di sini, biarkan ia bersama cucuku yang mengambil orang-orang itu. Max Long pun terdiam sejenak, lalu mengambil teleponnya menghubungi Jandu. Setelah Jandu tiba, maka Tu Fu dan Bao Seng meninggalkan pesta itu. Melihat 2 orang itu pergi, maka Feng Long berkata, putramu sudah mulai bergerak, sebentar lagi mungkin ia sudah kembali ke sini. Anita Lu menjawab, aku bangga melahirkan ia. Cara kerjanya sangat efisien, tidak melibatkan banyak orang, namun selesai. Apakah kita tidak ikut turun membantu? Tanya Norali. Feng Long tertawa lalu berkata, ayahku saja ditolak untuk ikut membantu karena keamanan di sini pun harus dijaga. Jadi kita tetap di sini menjaga putri dan 2 cucuku. Cecilia terdiam lalu berkata, terima kasih ibu.
Nora tertawa lalu berkata, "Hahaha, itu tanggung jawab kami untuk menjagamu, jadi jangan berterima kasih untuk hal-hal begini." Kari dan Agiani hanya diam mendengar pembicaraan orang-orang itu. Cecilia memanggil Paula dan Andrea lalu berkata, "Aku hanya bisa memeluk putraku, sedangkan putriku sendirian, maka tugas kalian berdua untuk mengawasi dan menjaganya." Andrea dan Paula mengangguk sembari menjawab, "Dilaksanakan kakak ipar." Sementara Franklin mendatangi tempat di mana Jeff Du, Chana, dan Henrico berada. Di luar gedung sudah banyak orang yang menonton karena suara tembakan dari dalam gedung terdengar tiada henti. Franklin dengan penyamarannya berada di antara penduduk Jiangling yang penasaran ada apa di dalam gedung itu. Setelah beberapa menit mendengar suara tembakan dan teriakan kesakitan, suasana menjadi sunyi. Tak lama mobil militer memasuki area gedung. Tiger Wu terdiam menyaksikan semua ini. Sungguh sistematis, 3 orang melawan puluhan orang bersenjata. Franklin yang berdiri di samping Tiger Wu menerima pesan singkat dari Chana bahwa pekerjaan sudah selesai. Semua musuh sudah dilumpuhkan. Tak lama setelah itu beberapa truk militer keluar dari area itu dan hanya menyisakan 8 orang prajurit yang menjaga pintu gerbang. Franklin menarik Tiger Wu kembali ke mobil. Di dalam mobil, ia menerima pesan dari Randu jika pekerjaan sudah selesai. Namun Peter Lo mendapat cedera karena terkena jarum beracun. Membaca ini, Franklin berkata pada Tiger Wu. Kemudian ke gedung berikutnya. Lalu Franklin menelpon Randu dan berkata, "Jangan pindahkan tubuhnya, apakah Tufu tua sudah di sana?" "Tuan Fu dalam perjalanan, Tuan. 10 menit lagi akan tiba," jawab Randu. Mendengar ini, Franklin berkata, "Buka bajunya dan periksa di mana posisi jarum." Tak terdengar jawaban Randu yang melaksanakan perintah Franklin. Tak lama ia berkata, "Posisi jarum di punggung sebelah kanan, ada 5 titik di sana." Mendengar ini, Franklin sedikit tenang terlihat dari wajahnya. Lalu ia berkata, "Miringkan tubuh sebelah kanan di bawah dan tunggu aku dalam perjalanan ke sana." Setelah mematikan teleponnya, ia melirik jam di tangannya lalu berkata pada Tiger, "Dalam 5 menit kita harus tiba di sana." Tiger Wu mengangguk, menginjak gas dan memacu mobil cepat yang ia bisa. Tanpa melihat lampu merah, ia pun jalan terus. Di pintu gerbang gedung itu berdiri Chana dan Richard. Melihat mobil BMW, mereka segera membuka pintu dan mobil BMW meluncur hingga masuk ke dalam gedung karena Tiger tidak menghentikan hingga tiba di pintu masuk gerbang. Franklin segera turun dari mobil. Di sana sudah ada Tuf Baoseng yang berusaha mengeluarkan jarum dari punggung Peter Lo. Melihat seorang lelaki tua masuk, Tufu berdiri menghalangi, namun Randu berkata, "Tuan Fu, itu tuan muda." Mendengar ini, Tufu mundur. Franklin tidak memperdulikan semua orang di sana. Ia langsung duduk di sisi belakang Peter Lo dan menempelkan tangannya di sana. Dengan mengerahkan energi dari dalam, Franklin coba menarik keluar jarum-jarum tersebut. Tidak butuh waktu lama, maka Franklin mengangkat tangannya dari punggung Peter Lo dan telapak tangannya menempel 5 jarum berwarna hijau. Ia menyerahkan kelima jarum kepada Tufu sembari berkata, "Engkau periksa racun apa itu dan kumpulkan penawarnya." Setelah jarum diterima oleh Tufu, maka Franklin kembali menempelkan tangannya ke punggung Peter Lo yang sekarang sudah duduk bersila, dibantu oleh Randu. Franklin menyalurkan hawa murni dan berusaha mengeluarkan racun yang sempat menyebar. Terlihat perubahan di wajah Peter Lo yang tadi pucat sekarang sudah mulai memiliki darah lagi. Franklin menghentikan penyaluran hawa murninya setelah terdengar suara batuk dari Peter Lo. "Keji, orang-orang itu tidak memiliki rasa malu menggunakan jarum untuk meracuni," Franklin berkata sambil berdiri. Melihat Franklin sudah tenang, Tufu berkata, "Ini racun ular hijau dicampur dengan racun kodok." Franklin lalu berkata, "Merepotkanmu, saudara tua, mohon buatkan penawarnya secepat mungkin. Tadi aku hanya bisa mengumpulkan racun di 1 titik dan menyegelnya di sana." Tufu mengangguk lalu mengajak Baoseng dan Jandu kembali ke puncak untuk membuat penawarnya. Peter Lo yang sudah memiliki tenaga langsung bersujud di kaki Franklin sembari berkata, "Tuan, aku mengucapkan terima kasih atas bantuanmu." "Sudahlah, engkau belum selamat. Tunggu penawaran yang dibuat Tufu selesai, maka engkau bisa berterima kasih padanya," jawab Franklin sembari tersenyum. Lalu Franklin menatap Richard dan bertanya, "Apakah semua orang sudah dilumpuhkan dan cukup?" Richard mengangguk lalu berkata, "Cukup sesuai informasi Rian. Sekarang mereka semua berada di markas." Franklin tersenyum mengangguk lalu berkata, "Sekarang engkau bawa Peter ke puncak, yang lain kembali ke kediaman bibi tua."
Richard mengangguk lalu mengangkat tubuh Peter Long, sedangkan Chana dan Hendrik diikuti oleh Jeff Du kembali ke tempat Feng Long. Randu mengikuti Frankly dengan BMW tuanya. "Tuan, engkau ajarkan kepadaku cara menarik jarum seperti tadi," pinta Randu. Frankly tertawa lalu menjawab, "Engkau harus menaikkan energi dalam tubuhmu. Setelah cukup, maka aku akan mengajarkannya." Randu tersenyum mengangguk lalu berkata, "Terima kasih, Tuan." Tiger yang mengemudikan mobil bertanya, "Tuan muda, kemana tujuan kita?" "Kita kembali ke tempat bibi tua," jawab Frankly. Tiger Wu diam, ia bingung siapa bibi tua. Randu tertawa lalu berkata, bibi tua itu Feng Long, maka kediamannya lah tujuan kita." Tiger Wu tertawa lalu memacu kendaraannya menuju kediaman keluarga Long. Di kediaman keluarga Long, Chana, Jeff, dan Hendrik yang sudah tiba diserbu dengan puluhan pertanyaan yang dijawab dengan singkat oleh mereka bertiga. "Tuan dalam perjalanan ke sini." "Betul." Tidak lama, pintu aula terbuka. Seorang laki-laki tua masuk di belakang berjalan Randu dan Tiger Wu. Banyak orang-orang tidak mengenal lelaki itu, namun Tania berlari ke lelaki tua itu sambil berteriak, "Ayah, kenapa menjadi tua?" Frankly tersenyum menyambut putrinya lalu bertanya, "Bagaimana engkau dapat mengenal ayah?" Tania tertawa sambil menjawab, "Jika Paman Randu dan Wu berjalan di samping ayah, maka aku tidak bisa menebaknya. Namun Paman Randu dan Paman Wu berjalan di belakang, maka hanya ayah yang bisa dikawal begitu." Semua yang hadir mendengar jawaban Tania menjadi kagum. Analisanya sangat tajam, bahkan tidak sesuai dengan usianya yang baru 6 tahun. Setelah tiba di dekat Cecilia, Frankly mengambil putranya, lalu berkata, "Apakah engkau tahu ini ayah?" Rejang yang digendong menggerakkan tangannya meraih pipi Frankly seakan berkata ia tahu itu adalah ayahnya. Frankly tertawa lalu berkata, "Kalian berdua anak cerdas." Setelah mengembalikan putranya pada Cecilia, Frankly duduk di dekat ayahnya. Jackson bertanya, "Mana dua saudaranya? Kenapa mereka tidak ikut kembali?" Frankly mengambil anggur dan meminumnya lalu menjawab, "Peter terkena jarum beracun, sekarang ia sedang membuat penawarnya." Mendengar ini, Jackson berkata, "Sungguh pengecut, tidak jantan, mengadu otot dan tenaga, malah menggunakan racun untuk menjatuhkan lawan." Sementara itu, Grace menarik Andy Lau ke hadapan Frankly lalu berlutut. Dia berkata, "Kakak, ini Andy Lau yang akan menjadi iparmu, mohon engkau restui kami." Frankly tersenyum menjawab, "Tentu aku merestui kalian. Kapan pernikahannya akan dilaksanakan?" Sebelum Grace menjawab, Andy Lau yang berlutut menjawab lebih dahulu, "Kakak Ipa, terima salam hormatku. Rencananya bulan besok kami akan mengadakan acara peresmiannya." Frankly tertawa lalu berkata, "Kalian berdua bangkitlah. Mungkin kalian belum dapat mengadakan pesta pernikahan dalam waktu dekat ini, jadi peresmian seala kadarnya saja. Nanti di waktunya kalian berdua akan bisa mengadakan pesta pernikahan yang mewah." Grace bangkit lalu berkata, "Semua biayanya engkau yang menanggungnya, karena engkau yang menundanya." Kembali terdengar tawa Frankly, lalu ia menjawab, "Semua biayanya aku yang tanggung, jadi kalian berdua tidak butuh waktu lama untuk meresmikan pernikahan kalian, dan setelah itu mulai membangun pondasi kalian berdua di Jiangnan." Grace tertawa lalu duduk di sisi Frankly sembari berkata, "Apakah kakak sudah bosan melihatku hingga mengusir aku pergi secepatnya ke Jiangnan?" Frankly tertawa hendak menjawab, namun Anita Lu berkata lebih dahulu, "Engkau belum aku izinkan pergi ke Jiangnan sebelum semuanya tenang." Grace berdiri sambil tertawa menang. Maklu beserta istrinya mendatangi Frankly dan berkata, "Tuan muda, terima kasih atas semua. Putri kami selalu merepotkan dirimu." Frankly tersenyum menjawab, "Paman dan bibi, putri kalian itu adalah adikku. Tentu aku harus menjaga, merawat, dan memberikan yang terbaik untuknya. Jadi tidak perlu berterima kasih. Jika ingin berterima kasih, maka pada ayah dan ibu, mereka lebih pantas menerimanya." Praklu dan istrinya tersenyum mendengar jawaban Frankly, lalu mereka berdua kembali ke kursi di sisi Anita Lu. "Engkau berterima kasihlah padanya, maka itu jawaban yang akan engkau terima. Grace adalah putriku, jadi jangan kalian berdua ulangi lagi," tegur Anita Lu. Maklu menjawab, "Tapi kakak, ia memang pantas menerima terima kasih kami. Grace kecil, ia yang mengasuh, menyuapinya, mengajarinya berjalan, menulis, membaca, dan banyak lagi. Sedangkan kami tidak melakukan apa yang ia lakukan untuk putriku." Anita Lu tertawa lalu menjawab, "Waktu itu ia tidak memiliki kakak dan adik. Tentu Grace dan Sinta lah
yang menjadi adiknya. Sekarang ia memiliki Rianti dan Lian Chen yang mesti ia urus hingga pernikahan mereka. Rianti mendengar itu berkata, "Aku tidak mau menikah agar selalu berada di dekat kakak ipar." Anita Lu dan orang-orang di sana tersenyum mendengar kata-kata Rianti tadi. "Kenapa engkau selalu berada di sisinya?" tanya Anita. Rianti menjawab, "Ibu, dekat diam aja semua keinginan kita dipenuhi. Kalau aku menikah, apakah ia akan memenuhi permintaanku?" Anita Lu tertawa lalu berkata, engkau tidak hanya milikinya, namun engkau miliki kakakmu. Jika ia tidak memenuhi permintaanmu, engkau bisa minta pada kakakmu. Jika tidak juga, maka engkau bisa minta padaku." Mendengar ini, Rianti tersenyum lalu berkata, "Ibu dan kakak berjanji dulu, baru aku percaya." Semua orang kembali tertawa mendengar celoteh Rianti. Jackson pun berkata, ia masih kekanak-kanakan. Tania yang dari tadi diam bermain bersama adiknya. Ia pun berkata, "Ini sudah malam, kenapa tidak ada makan malam?" Frank bangkit lalu memanggil pelayan untuk menyiapkan makan malam. Lalu ia berkata, "Maafkan nenek, lupa. Ini waktunya makan malam." Tania tersenyum menjawab, "Tania sudah lapar." Tak lama makan malam sudah tertata rapi di meja makan besar. Maka semua orang menyantap makan malam itu. Tiger Wu pun ikut makan, sementara di puncak Ka'bah, Tu Fu masih membuat obat penawar racun untuk Peter Lo yang terkadang jatuh pingsan. Jangan lupa ya, subscribe dan komennya. See you!